Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto teman-teman. Dan secara khusus kita akan menjawab dua pertanyaan penting, yaitu adalah apakah Bitcoin akan menembus 100 ribu dolar. Dan mungkin teman-teman lihat ya kemungkinan besar akan ditembus nih, karena saat ini aja udah 97 ribu gitu ya. Yang kedua kita akan bahas mengenai apakah altcoin season akan terjadi, dan kalau iya kapan gitu ya. Jadi kita akan coba bahas di video ini. Dan pastinya kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya teman-teman, dan like videonya juga. Thank you for your support dalam beberapa video terakhir. Jadi bisa terus keep it up juga teman-teman, jadi lebih semangat buat video. Dan ya kita bisa langsung masuk aja ke dalam pembahasannya ya. Oke, nah kita akan bahas mengenai yang pertama dulu deh, apakah Bitcoin akan menembus ke 100 ribu dolar gitu ya. Saat ini fear and greed di area 80 ya, kalau teman-teman mau lihat market update-nya. Jadi memang cukup extreme greed, tapi memang secara tesis kita kemarin atau analisa kita juga kemarin, Bitcoin sempat mengalami drop, itu sempat memang ada drop gitu ya. Tapi ini saat ini kembali lagi mengalami kenaikan nih pada saat US market open teman-teman. Nah, tapi kita coba lihat ya, lebih karena longer time frame ya, ke 100 ribu dolar. Kita nggak akan melihat secara analisa teknikal short term price action. Itu teman-teman bisa refer di video sebelumnya saya yang ini, apakah di Desember akan pump. Nah, kita akan bahas lebih ke arah di area mungkin 1 hari atau 12 jam gitu. Jadi kita mau lihat secara longer time frame ya. Nah, kalau teman-teman lihat saat ini jauh berbeda secara pump atau karakteristik Bitcoin gitu ya, pada saat dia mengalami kenaikan. Kenapa? Karena sudah adanya yang namanya Bitcoin ETF teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat memang ETF ini inflow-nya cukup besar juga, bahkan beberapa minggu terakhir juga lebih dari 1 miliar dolar nih yang masuk ke Bitcoin ETF. Dan saya rasa tren ini akan malah tambah besar. Itu satu gitu ya. Jadi yang masuk ini bukan hanya retail, tapi institutions juga masuk. Nah, tapi yang akan menjadi main tesis saya atau saya lihat itu adalah dari company atau perusahaan. Kalau teman-teman lihat, ini perusahaan contoh ya, MicroStrategy dari Michael Saylor. Mereka beli lagi Bitcoin teman-teman. Michael Saylor ini baru aja beli 15.400 Bitcoin di harga berapa? 95.900. Jadi bisa dikatakan mereka buying at the top, beli di pucuk, nggak mau timing the market gitu ya. Apakah ini adalah strategi yang benar? Belum tentu gitu ya. Tapi ini yang mereka lakukan. Michael Saylor atau bukan Michael Saylor, tapi MicroStrategy bahkan mereka issue fund gitu ya, kalau nggak salah 2 miliar dolar untuk beli Bitcoin gitu. Jadi yang akan drive Bitcoin terus mengalami kenaikan gitu ya, itu menurut saya adalah lebih di sini dari company, dari perusahaan-perusahaan. Tapi mungkin teman-teman lihat cuma, oh tapi ini kan cuma MicroStrategy. Nah itu mungkin yang kalian teman-teman belum tahu juga. Nah ini saya kasih lihat beberapa berita terbaru ya. Nah ini bahkan kalau teman-teman tahu, salah satu perusahaan yang udah IPO di New York Stock Exchange itu adalah Mara ya, namanya Mara. Dia baru announce lagi private offering convertible notes 700 juta plus 100 juta options. Ini untuk apa? Primarily untuk beli Bitcoin dari purchase existing 2026 convertible notes. Jadi tujuan utamanya kembali adalah untuk membeli Bitcoin, dan kemungkinan besar ini akan dilakukan banyak perusahaan gitu ya. Saat ini MicroStrategy dan Mara teman-teman. Lalu kita lihat nanti di pertengahan bulan Desember itu nanti Microsoft atau MSFT, pasti teman-teman tahu Microsoft ya. Itu akan ada meeting juga mengenai apakah mereka harus beli Bitcoin. Nah, tapi nggak cuma yang di US. Kalau teman-teman lihat di sini, nah ini namanya Metaplanet. Metaplanet ini juga adalah perusahaan yang istilahnya seperti MicroStrategy. Tapi bedanya apa? Dia adalah perusahaan yang IPO di Tokyo Stock Exchange, teman-teman. Lihat, by leveraging Bitcoin sebagai principal treasury reserve asset. Ya, jadi tujuannya juga untuk beli Bitcoin, accumulate more Bitcoin. Ini udah di-copy di beberapa perusahaan dunia. Ya, di Indo tapi belum nih. Siapa tahu dari teman-teman yang nonton mau melakukan hal yang sama ya. Nah, ada Metaplanet. Jadi ini yang dilakukan mereka. Dan saya rasa perusahaan-perusahaan ini akan ngedrive harga Bitcoin itu akan menembus angka 100 ribu dolar. Atau mungkin ini akan menjadi cycle yang benar-benar bullish ke Bitcoin ya, gitu ya.
Oke. Nah, tapi altcoinnya gimana? Nah, sebelum saya mau bahas altcoin, teman-teman, ini lagi ada campaign dari OKX ya. Jadi kalau kalian yang belum ada account OKX, saya sangat rekomen kalian untuk join campaign ini, gitu ya. Langsung aja pada saat kalian nonton video ini, gitu ya, biar kalian bisa dapetin rewardnya. Caranya gampang banget, teman-teman. Basically dia ada campaign sampai akhir tahun Januari 2025, gitu ya. Kalian harus tinggal trading TON, Notcoin, Solana, atau PP, gitu ya. Ini untuk orang Indo aja. Jadi kemungkinan kalian menang tuh tinggi. Pasti kalian akan dapat reward lah. Grand prize-nya apa? Grand prize-nya kalian akan dapat laptop ROG G16 gaming laptop. Tapi memang ada challenge-nya. Jadi kita semua bersatu harus dapetin 50 juta trading volume baru nanti ininya keluar grand prize-nya. Tapi kalau kita ya grand prize ini cuma satu ya, teman-teman. Tapi kita bisa lihat juga di sini. Banyak banget price yang bisa kita ambil gitu ya. Kalian bisa dapat 1 sol, 0,5 sol. Ini lumayan banget sih. Gitu. Jadi kalian bisa ambil sendiri, caranya gampang. Nanti kalian tinggal klik aja linknya di sini, gitu ya. Lalu tinggal join, daftar OKX, bisa pakai kode referral saya juga, teman-teman. Sekalian support channel ini dan kalian akan mendapatkan rebates yang lebih besar. Terus ya kalian tinggal trading aja, gitu ya. Ini cara tradingnya gampang nih, bahkan saya juga baru mulai tradingin, teman-teman. Untuk accumulate trading volume, gitu. Jadi kalau kita trading, kita akan dapat ini reward ini, gitu ya. Nah, tradingnya tapi harus apa? Tradingnya cuma bisa TON pair, not pair, sol, sama PP. Jadi contoh nih, teman-teman buka OKX gitu ya. Tinggal pilih mau TON, not, atau PP. Let's say ini PP, gitu ya. Tradingnya di futures ya, teman-teman. Semoga kalian udah ngerti juga. Nanti kalau mungkin kalian masih bingung, saya bisa bikin update tutorial juga sih. Nah, ini kalian bisa cek cross gitu ya. Atau isolated ya. Kalau saya biasanya cross. Leverage-nya let's say kita 10 gitu ya. Karena saya biasa pakai 10. Price-nya berapa? Karena ini mungkin kita demo ya. Jadi ini saya langsung aja karena pada saat rekaman gitu ya. Jadi amount-nya berapa? Ini teman-teman jangan all in seperti ini ya gitu ya. Tapi ini biar kita lihat aja. Ini bisa ya, ini long, misalnya long gitu ya. Terus kalian tinggal buy long gitu ya. Ini langsung kebuka. Confirm, langsung posisinya kebuka. Kira-kira seperti itu. Ini untuk open posisi di OKX. Dan saya rasa kalau teman-teman lihat interface-nya OKX ya, ini sangat-sangat bagus gitu, teman-teman. Ya, dia udah integrate dengan TradingView. Jadi kalau kalian bahkan mau analisa di sini pun gitu ya, mau coret-coret di sini, itu bisa banget. Kalian bisa lihat di sini order booknya kelihatan, di sini pairnya, dan very smooth sih. Jadi saya rekomend sebenarnya kalau kalian mau ngelihat gitu ya, atau bahkan mau analisa langsung di OKX-nya pun juga bisa gitu. Ini kita misalnya mau lihat, oh nih PP lagi seperti ini, asal ada volume, lagi ada sedikit mengalami kenaikan nih volumenya. Jadi possible untuk naik, makanya tadi saya ada sedikit long. Cuma ini cuma buat kasih lihat kalian gitu ya. Ini bahkan masih minus 0,75, nggak apa-apa. Nanti saya close aja sehabis rekaman. Tapi ini salah satulah kelebihan dari OKX juga, OKX Exchange. Ini salah satu yang sebenarnya sangat-sangat smooth sih. Mau di desktop, mau di HP pun gitu ya. Itu kalian bisa langsung cek aja ya. Nanti kalau mau download langsung cek aja di deskripsi juga bisa. Salah satu kelebihan OKX sebenarnya itu adalah trading botnya. Tapi ini saya belum buat tutorialnya sih, teman-teman. Tapi kalau kalian mau belajar lebih lanjut, saya bisa buatkan. Ada spot grid, ada futures grid. Jadi ini bot yang akan secara otomatis tradingin buat kalian. Kalian tinggal hanya taruh dana aja buat mereka tradingkan gitu. Tapi memang ada tips and triknya juga kalau kalian mau set up bots gitu ya. Mungkin nanti kalau interestnya banyak, kita bisa pilih buatkan juga tutorial untuk buat OKX bots ya. Nah, I think that's it untuk OKX ya. Jadi kalian jangan lupa aja untuk ikutin ini. Oh, another thing, jangan lupa untuk join Telegram grupnya ya. Jadi kalian udah trading, jangan lupa join. Kalau nggak join, nanti nggak tahu siapa yang menang gitu. Jadi kalian harus join. Nah, kita akan back membahas mengenai altcoin season juga ya. Dimana beberapa minggu lalu saya bahas gitu ya. A good time to buy altcoin itu saat ini di bawah sini. Kalau nggak salah waktu saya buatkan video ini Bitcoin season. Ya di sini memang judulnya Bitcoin season gitu ya. Tapi pada saat teman-teman nonton, saya bilang Bitcoin naik. I think sebentar lagi waktunya alts mengalami kenaikan. Dan apa yang terjadi? Kalau nggak salah bikin video di kisaran hari ini, boom, altcoins outperforming the market gitu ya. Orang-orang mungkin take profit dari Bitcoin masuk ke dalam altcoins.
Saat ini gimana? Sebenarnya technically teman-teman ya udah agak telat gitu ya. Saya bisa katakan udah agak telat, tapi bukan berarti it's over. Nah, saya akan bahas lebih lanjut lagi mengenai altcoin season. Nah, yang menurut saya akan menjadi katalis utama dari altcoin itu kan dari Bitcoin dominance. Betul ya teman-teman? Mungkin kalian udah familiar dengan Bitcoin dominance. Bitcoin dominance dalam beberapa minggu terakhir ini udah trending down. Ini saya close volume dulu, jadi kalian bisa lihat dengan jelas. Nah, ya Bitcoin dominance itu trending down. Kalau Bitcoin dominance turun, artinya dominasi Bitcoin di market crypto mengalami penurunan. Dan artinya berarti Bitcoinnya altcoinnya mulai menguat, bisa dikatakan seperti itu, gitu ya. Nah, tapi secara waktu gimana nih? Kapan altcoin seasonnya dimulai, gitu ya? Nah, saya bisa lihat dari previous cycle-nya teman-teman. Kalau kita lihat dari 4 siklus cycle ya. Jadi kalau kita perhatikan siklus sebelumnya itu kan di tahun 2020 ya. Tepatnya momentum shift ini adalah di 28 Desember 2020. Kalau teman-teman bisa lihat tanggalnya itu 28 Desember 2020 di sini. Nah, 28 Desember itu minggu waktu kapan? Nah, kalau kita lihat dari sini di FOMC meeting ya, teman-teman bisa lihat di sini 2020. Nah, ini 2020. Teman-teman lihat Desember. Nah, nih 15-16 Desember. Gitu. Jadi di akhir bulan Desember gitu ya, 15-16 Desember, which is di sekitar ini. Di sini mulai pivot di mana Bitcoin dominance mengalami penurunan jauh drastis gitu ya. Lalu di awal tahun turunnya lebih drastis lagi, boom. Ini turunnya signifikan sekali, dalam beberapa minggu aja langsung turun. Makanya walaupun Bitcoin dominasinya lagi trending seperti ini, pada saat dia turun, itu turunnya akan cukup dalam sehingga altcoin bisa perform. Nah, saya lihat dari sini, berarti ini adalah FOMC terakhir di tahun 2020. Nah, kalau kita lihat FOMC terakhir di tahun 2024 atau tahun ini, itu bertepatan di tanggal Desember 17 sampai 18. Ya, jadi kalau kita lihat, ya mungkin akan terjadi di garis ini. Ya, the real pivot mungkin ya, pada saat Bitcoin dominance mungkin akan mulai penurunannya. Nah, saat ini kan kita lihat Bitcoin dominance lagi tes di trendline. Bisa jadi, ya ini akan sedikit mengalami kenaikan dulu, baru mengalami penurunan. Intinya seperti ini. Ini salah satu skenario yang saya perhatikan juga ya untuk Bitcoin dominance. Jadi kalau ditanya altcoin season kapan, seharusnya Desember Januari kalau memang hal itu mau terjadi gitu ya. Kenapa harus pas FOMC? Nah, pas FOMC ini, kalau di tahun ini di sini adalah pada saat the Fed bilang dia berubah dari quantitative tightening ke quantitative easing. Artinya apa? Artinya liquidity di dalam market itu bertambah dan orang-orang mulai masuk ke dalam market crypto, khususnya untuk altcoins gitu. Nah, ini juga seperti ini. Possible ada perubahan juga dari tone pada saat mungkin Jerome Powell berbicara dari quantitative tightening ke quantitative easing. Itu yang kalian harus perhatikan gitu ya. Ini kalau kalian mau tahu, tulis saja nanti di Google quantitative tightening ke quantitative easing. Biasanya ini tuh indikasi bahwa duit yang beredar di market tuh tambah banyak, liquidity-nya. Ini yang penting gitu. Jadi ini yang kalian bisa perhatikan. Ini monetary policy gitu ya. Jadi kalian harus lihat dan pada saat FOMC meeting. Jadi mungkin ini aja gitu ya video hari ini teman-teman yang menjawab 2 pertanyaan penting untuk market crypto. Semoga membantu kalian semua dan sekali lagi jangan lupa untuk like videonya dan ya anyway reminder jangan lupa untuk daftar OKX juga teman-teman. Link semua di deskripsi. Cek aja gitu ya dan join Telegram grupnya. Oke, see you all. Bye bye.